Saudara-saudari, para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Dalam menjawab pertanyaan para murid, Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus tidak secara langsung pertama menjawab pertanyaan para murid. Namun Tuhan Yesus bersabda mengenai apa yang harus dilakukan seseorang agar bisa masuk dalam kerajaan surga, yaitu dengan bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Menjadi seperti anak kecil di sini menunjuk pada kualitas yang ada pada diri seorang anak kecil. Tentu ada banyak hal yang baik dalam diri anak kecil. Soal keterbukaan, kerendahan hati yang tulus dan menerima segala sesuatu sebagai anugerah, sebagai hadiah. Pikirannya tidak neko-neko Anak kecil beda dengan kita orang tua ini, pikirannya macam-macam. Maka di sini Pak Din kasih, setiap murid dipanggil untuk menempatkan seluruh hidupnya pada Allah dalam kepercayaan yang utuh, sebagaimana seorang anak percaya kepada orang tuanya. Ini yang dikehendaki dari kita para murid Tuhan, untuk mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah secara utuh, secara penuh. Baru kemudian Tuhan Yesus menjawab, yang terbesar dalam kerajaan surga mereka yang merendahkan dirinya dan menjadi seperti anak kecil. Saudara-saudari kasih, sabda Tuhan ini dihayati oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, dihidupi, dijalani. Maka yang terkenal dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ialah jalan sederhana atau jalan kecil, yaitu dengan menjadi seperti anak kecil, penuh cinta kasih, iman kepercayaan yang teguh kepada Allah, dan penyerahan diri secara total kepada Allah dengan penuh sukacita, kegembiraan, bukan beban, menyerahkan diri secara total kepada Allah dengan beban, tidak demikian, namun dengan penuh sukacita, kegembiraan. Dan yang terkenal dari suster ini untuk mewujudkan sabda Tuhan ini, yaitu dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil, tanggung jawab sehari-hari dengan cinta yang besar, penuh kemurnian. Dan suster ini meninggal dalam usia 24 tahun. Ini kan usia OMK. Maka kita disadarkan kesucian, kekudusan itu bisa menjadi milik siapa saja.
Tidak hanya bagi yang sudah lanjut usia, yang siap dipanggil Tuhan, tidak hanya monopoli para saudara kita yang sudah siap dipanggil Tuhan, ya, lanjut usia, namun siapa saja, ya, para murid Tuhan, ya, usia anak-anak, ya, remaja, UMK, ya, bisa mencapai, ya, kesucian hidup, kesempurnaan hidup sebagai murid Tuhan, ya, mencapai kedewasaan iman. Ini bisa ditempuh oleh siapapun dalam usia, ya, dari remaja sampai tua. Dan melalui teladan Suster Teresia untuk mencapai, ya, kesucian kekudusan dalam hidup ialah, ya, menjalankan pekerjaan yang kecil-kecil, ya, sederhana, tanggung jawab sehari-hari dengan cinta yang besar ini. Melalui perayaan ini dan kasih, ya, kita diberi teladan. Kita sebagai murid Tuhan, ya, bisa mencapai, ya, kedewasaan iman, kesempurnaan hidup. Kita diberi teladan, ya, oleh Suster Teresia yang dalam usia yang sangat muda ia telah, ya, mencapai, ya, kesempurnaan hidup, ya, sebagai, ya, murid Tuhan. Maka teladan ini hendaknya memberi semangat, memberi kekuatan, ya, bagi kita agar dengan sungguh-sungguh, ya, menghayati, ya, sabda Yesus, menempuh jalan sederhana, jalan kecil untuk mencapai kesempurnaan sebagai murid-murid Tuhan Yesus.